semuanya, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan tentang analisis kualitatif uji kering. Nah, uji kering itu ada namanya uji Mannix-Borax, di mana tes Mannix kadang-kadang disebut Mannix-Borax atau tes blister, yang merupakan metode analisis yang digunakan untuk menguji keberadaan logam tertentu. Tujuan dari tes ini adalah bahwa oksida logam ini menghasilkan warna yang khas bila terkena api bunsen. Tes ini kadang-kadang digunakan untuk mengidentifikasi logam dalam mineral, yaitu dengan cara dipanaskan dalam nyala api dan didinginkan untuk mengamati warna yang khas. Kemudian tes ini menggunakan boraks, yaitu Na2B4O7H2O, yang bila dipanaskan akan kehilangan air, hablur dan berubah menjadi B2O3. Mutiara-mutiara yang berwarna khas dapat dihasilkan dari garam-garam yang mengandung besi, kromium, mangan, kobalt, dan nikel. Pada prosedur uji Mannix-Borax, yaitu kawat nikrom dibersihkan pada bagian ujungnya tempat sampel menggunakan asam klorida pekat dan dibakar dalam nyala api bunsen. Kemudian, ujung kawat nikrom itu dibengkokkan sehingga membentuk lubang sebesar kepala korek api. Ujung kawat pada lampu bunsen dipanaskan hingga memijar dan segera dimasukkan ke dalam serbuk boraks. Kemudian pemanasan dilanjutkan secara perlahan-lahan sehingga terjadi suatu mutiara yang jernih seperti kaca. Mutiara itu terbentuk dalam keadaan panas, dimasukkan ke dalam serbuk sampel yang dibuat halus dan dipanaskan. Mula-mula itu dipanaskan dalam nyala api reduksi di bawah lalu didinginkan. Selanjutnya mutu dipanaskan lagi pada nyala api oksidasi bawah dan didinginkan. Warna nyala yang ditimbulkan dalam keadaan panas dan dingin pada kedua daerah nyala itu, nyala oksidasi dan reduksi, akan diamati. Selanjutnya pengerjaan di atasnya dilakukan berulang-ulang sampai warna yang ditimbulkan dapat diamati secara jelas. Baik, di sini saya akan melanjutkan tabel uji mutiara boraks. Untuk logam Cu, pada nyala reduksi, dia tak berwarna ketika panas dan merah tak tembus cahaya ketika dingin. Pada saat nyala oksidasi, dia berwarna hijau ketika panas dan biru ketika dingin. Untuk logam besi, hijau ketika panas dan dingin pada nyala reduksi, dan coklat kekuningan atau merah ketika panas dan kuning ketika dingin pada nyala oksidasi. Untuk Cr, pada nyala reduksi dia berwarna hijau saat panas dan dingin, sedangkan pada nyala oksidasi dia berwarna kuning tua saat panas dan hijau ketika dingin. Untuk logam mangan, pada nyala reduksi dia tak berwarna di saat panas dan dingin. Pada nyala oksidasinya dia berwarna lembayung ketika panas dan dingin. Untuk logam kobalt, pada saat nyala reduksi berwarna biru ketika panas dan dingin. Pada saat nyala oksidasi, dia berwarna biru saat panas maupun dingin. Untuk logam nikel, pada nyala reduksi dia berwarna hitam dan tak tembus cahaya ketika dingin, sedangkan pada nyala oksidasi dia berwarna coklat kemerahan ketika panas. Uji Mannix-Fosfat. Cara pengujian ini serupa dengan uji Mannix-Borax, namun dalam uji ini digunakan garam mikrokosmik, yaitu natrium amonium hidrogen fosfat tetrahidrat atau NaNH4HPO4 4H2O. Lalu Mannix tembus cahaya tak berwarna yang berbentuk mengandung natrium metafosfat atau NaPO3. Hasil dari reaksinya yaitu sebagai berikut. NaNH4HPO4 menghasilkan NaPO3 ditambah H2O ditambah NH3. Lalu uji Mannix fosfat. Natrium metafosfat ini kemudian bereaksi dengan oksida logam membentuk ortofosfat yang seringkali berwarna. Sebagai contoh, Mannix fosfat biru dapat diperoleh dari garam kobalt, yaitu NaPO3 ditambah COO menghasilkan NaCOPO4. Secara umum, Mannix-Borax lebih kental dibandingkan dengan Mannix fosfat. Oleh karena itu, Mannix-Borax lebih umum melekat dan juga lebih mudah pada kawat nikrom atau platinum dan menghasilkan warna-warna yang cenderung lebih kuat. Meskipun warna Mannix fosfat sering mirip dengan warna Mannix-Borax, intensitasnya biasanya lebih lemah.
Di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya mengenai analisis kualitatif uji kering. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tabel uji manik fosfat. Adapun apabila nyala oksidasinya hijau ketika panas, biru ketika dingin, yang menghasilkan nyala reduksi, tidak berwarna ketika panas, merah ketika dingin, yang terindikasi logam, tembaga atau Cu. Kemudian, apabila nyala oksidasi coklat kekuningan ketika panas dan kuning ketika dingin, menghasilkan nyala reduksi, kuning ketika panas, tidak berwarna ketika dingin, yang terindikasi logam Cr atau kromat. Kemudian, apabila nyala oksidasi hijau ketika panas dan dingin, kemudian menghasilkan nyala reduksi yang berwarna hijau ketika panas dan dingin, yang terindikasi logam Mn atau mangan. Adapun kesimpulan dari materi analisis kualitatif uji kering yaitu yang pertama, pemeriksaan pendahuluan adalah tahap analisa awal dalam analisis kualitatif berdasarkan pengamatan terhadap karakteristik fisik sampel. Kemudian yang kedua, untuk cuplikan padat, pemeriksaan pendahuluan antara lain meliputi rupa, warna, bau, pemanasan, dan tes nyala. Sedangkan untuk cuplikan cairan, selain mengamati warna, bau, dan sifat-sifat fisika, juga memeriksa sifat larutan tersebut. Yang terakhir, yang dapat disimpulkan yaitu pemeriksaan uji kering meliputi pengamatan rupa dan bentuk zat pada suhu kamar, uji nyala, uji manik boraks, uji manik fosfat, dan uji manik natrium karbonat, serta tes reduksi arang kayu. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Selebihnya apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, kami dari kelompok 4 meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.